Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfani Aulia Polem dengan NIM 72435200009. Saya dari kelas C Akuntansi 2024. Pada kali ini saya akan mempraktekkan membuat aplikasi akuntansi menggunakan rumus-rumus Excel. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat sheet daftar akun. Di sheet daftar akun ini kita akan membuat nomor dan nama akunnya. Nah, kebetulan di soal sudah ada nomor dan nama akunnya, jadi tinggal saya salin saja. Lalu setelah dimasukkan nomor akun dan nama akunnya, ganti sheet-nya rename jadi daftar akun. Nah, sebelum itu kita akan mengganti dulu name box di daftar akun ini. Yang pertama yang ini kita ganti menjadi nomor akun. Nah, yang ini kita ganti menjadi nama akun. Nah, lanjut ke jurnal umum kembali. Di nama akun ini kita akan menggunakan data validation. Pertama kita buka bagian data, lalu data validation. Nah, di any value ini kita akan mengganti menjadi list. Lalu di source-nya ini sama dengan buka kembali sheet daftar akun, lalu blok bagian nama-nama akunnya. Nah, lalu enter. Nah, jadi di nama akun ini kita tinggal pilih saja mana nama akun yang akan kita gunakan. Nah, di bagian referensi ini kita akan menggunakan rumus indeks dan match. Yang pertama itu sama dengan indeks. Lalu kita masuk ke sheet daftar akun, kita pilih nomor akun dari nomor akun pertama sampai terakhir. Lalu setelah itu kita klik Fn F4. Lalu setelah itu kita menggunakan rumus match. Nah, lalu kita masuk kembali ke jurnal umum di bagian nama akun, lalu koma, kembali lagi ke daftar akun, JUC6, lalu koma, ke daftar akun, pilih bagian nama akun dari pertama sampai terakhir, lalu Fn F4 kembali, lalu koma, pakai yang exact match ini, lalu tutup dengan tanda kurung. Nah, ini dia mengkoreksi sendiri. Nah, ini kas usaha, coba ya kita sampai akhir. Nanti bisa diganti-ganti ya teman-teman nama-nama akunnya. Nah, di bagian referensi ini juga kita lanjutkan saja sampai yang terakhir. Nah, kalau misalnya di nama akunnya ini kita ganti contohnya menjadi piutang usaha, otomatis di referensinya juga berubah. Seperti ini. Nah, untuk mengisi jurnal umum ini kita mengisinya seperti yang ada di soal ya teman-teman. Pada tanggal 1 Maret 2023, Tuan Andika menginvestasikan kas untuk modalnya perusahaan dagang, berarti kita ganti dulu ya tanggalnya. Nah, di bagian tanggal ini sampai bawah kita ganti saja dulu menjadi yang ini, short date. Lalu masuk ke
tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 3 2023. Ini tanggalnya. Lalu di nama akunnya ini berarti kas usaha sudah sesuai pada ekuitas Tuan Andika. Nah, sebesar kan tadi 150 juta. Nah, di bagian debit dan kreditnya ini juga ganti menjadi accounting, lalu simbolnya menjadi rupiah. Nah, di sini berarti 150 juta. Di sini juga sama. Lalu selanjutnya pada tanggal 2 dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta. Berarti ini sewa ruko dibayar di muka pada kas usaha sebesar 48 pada kas usaha. Nah, ini sudah tanggal 2 ya teman-teman. Lalu pada tanggal 3-nya dibeli barang dagang senilai 30 juta dengan syarat 2/10N/30 dengan FOB shipping point dengan biaya transportasi sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya itu pada persediaan barang. Persediaan barang pada utang usaha. Utang usaha sebesar 30 juta. Lalu di tanggal 3 lagi itu persediaan barang tetap pada juga kas usaha karena dia itu FOB shipping point. Sebesar 1 juta. Nah, lalu pada tanggal selanjutnya pada tanggal 3 lagi dibeli perlengkapan toko sebesar 15 juta dengan membayar tunai sebesar 3 juta, sisanya dibayar pada akhir bulan. Nah, ini itu perlengkapan toko pada kas usaha, lalu
perlengkapan toko pada utang usaha. Perlengkapan toko pada kas usaha itu yang dibayarnya secara tunai yaitu sebesar 3 juta. Lalu perlengkapan toko pada utang usaha itu yang sisa dari pembayaran yang yang dibayarnya secara tunai tadi itu yaitu sebesar 12 juta. Nah, begitu selanjutnya ya teman-teman. Disesuaikan dengan soal. Nah, teman-teman, di sini jurnal umumnya sudah jadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke buku besar. Nah, kita buka sheet baru, kita rename menjadi BB atau buku besar. Nah, di buku besar ini kita menggunakan pivot table, masuk ke insert, pilih pivot table, pilih yang from table orange. Lalu setelah itu masuk ke sheet jurnal umum, pilih dari judulnya yang tanggal, nama akun, ref, debit, kreditnya ini sampai ke transaksi terakhirnya. Lalu klik OK. Nah, di pivot table fields ini kita masukkan pertama itu adalah tanggal ke rows, lalu ref ke rows, lalu juga nama akun ke rows. Lalu di debit ini dimasukkan ke value, lalu kreditnya juga dimasukkan ke value. Lalu kita masuk ke desain. Nah, di desainnya ini, di report layoutnya ini, kita pilih show in tabular form. Lalu masih di report layout lagi, kita pilih repeat all item labels. Lalu di subtotals-nya kita do not show subtotals. Nah, kita rapikan dulu ya teman-teman tabelnya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Kita masuk ke pivot table analyze ini, lalu pilih yang fields, items, and sets ini, lalu calculated field. Nah, fieldnya itu diganti jadi saldo akhir. Lalu di formulanya ini pakai if, buka kurung 2 kali, lalu jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Tapi jika sebaliknya, maka kredit dikurangi debit. Lalu tutup kurung.
Nah, ini saldo akhirnya teman-teman sudah muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke insert slicer. Lalu pilih yang ref ini. Oke. Kita pilih kolomnya menjadi 3 kolom. Nah, di bagian sebelah sini ya, dikasih teman-teman. Lalu setelah itu kita klik kembali yang di bagian debit ini. Kita masuk di values ini, di sum of debitnya kita ini value file settingsnya ini kita ganti jadi count. Number format, number format. Lalu kita pilih accounting rupiah ya teman-teman. Lalu oke. Nah, begitu juga di kredit dan saldo akhirnya. Oke, lalu di saldo akhirnya juga. Lalu pilih rupiah. Lalu di sini kita insert. Nah, di sini kita bikin nomor akun. Lalu di sini kita bikin nama akun. Kita berikan warna ya teman-teman. Nah, di nomor akun ini kita bikin sama dengan sel yang referensinya ini. Nah, kalau di nama akun, yang sel nama akunnya, yang CML ini. Jadi ketika diganti-ganti, dia otomatis juga akan terganti ya teman-teman. Lalu kita tinggal ganti warnanya saja sesuai yang kita mau. Nah, di sini juga sudah langsung terlihat. Total dari setiap total saldo akhir dari setiap akun-akun di buku besar. Untuk membuat neraca saldonya, kita bisa gunakan saja sheet yang dari buku besarnya dengan cara sheet buku besarnya ini klik kanan lalu tekan move or copy, pilih BB lalu create a copy lalu oke. Nah, BB2-nya ini digeser ke paling belakang, lalu klik kanan lagi, rename menjadi NS atau neraca saldo. Nah, di neraca saldonya ini hapus saja yang nomor dan nama akunnya ini, delete. Lalu kita bisa insert lagi tabelnya, tabel kosong. Nah, di sini saya sudah ada template untuk judulnya. Tinggal saya copy saja. Nah, di neraca saldo ini buka dulu desain, pivot table analyze, lalu yang ini file list ini, lalu uncentang yang bagian tanggal, debit,
kredit, dan saldo akhir. Kita rapikan dulu ya. Oh, dan juga di bagian ini, slicernya ini dimatikan saja slicernya. Lalu setelah itu kita masuk ke pivot table analyze lagi. Pilih yang filed item and sheets. Pilih yang calculated filed ini. Lalu rubah dia menjadi saldo debit. Lalu setelah itu rumusnya yaitu if kurung 2 kali jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit ini dikurang kredit. Dikurangi kredit, lalu koma, tutup kurung, enter. Sudah muncul teman-teman. Lalu ininya saya ganti number formatnya menjadi accounting. Oke, bukan dolar tapi rupiah. Dan warnanya juga ya menyesuaikan. Lalu masuk ke yang kedua yaitu pivot table analyze yang di bagian saldo kredit. Item sheets kembali, lalu calculated field. Ganti jadi saldo kredit. Lalu sama dengan if buka kurung 2 jika kredit lebih besar daripada debit, maka kreditnya dikurang debit. Koma 0, tutup kurung. Oke. Nah, ini dia saldo kreditnya. Saldo ini kita ganti warnanya. Dan juga sudah terganti langsung ya itunya. Lalu ini grand totalnya dihapus saja di design grand total of rows, dan ini juga slicernya sudah bisa di delete saja. Lalu di sini total baru pakai rumus sum $303, dan di sebelahnya sum sama juga 303, jadi balance. Nah, sudah jadi neraca saldonya teman-teman. Masuk kita ya itu ke laporan laba rugi. Nah, di laba rugi itu kan ada 2 yang dipakai, yaitu yang pertama
pendapatan, lalu kita cari di neraca saldo kita mana saja pendapatan. Yang pertama itu ada penjualan barang, kita salin saja. Lalu di potongan penjualan, juga salin saja. Lalu di sini kita bikin total pendapatan. Total pendapatan. Nah, penjualan barang ini kan penjualan barangnya itu senilai 90 juta. Penjualan itu senilai 90 juta. Ini kita ubah dulu ya teman-teman menjadi accounting, lalu menjadi rupiah. Nah, potongan penjualan ini kan dia berkurang. Jadi dari sebelah sini sejumlah 450.000. Jadi totalnya itu dibikin dulu komputer, lalu ini 6 ini dikurangi sama ini segini. Lalu masuk yang kedua itu yaitu beban-beban. Nah, di beban-beban ini juga kita bisa ambil saja dari neraca saldo kita, yaitu pertama ada beban angkut keluar, lalu ada beban pokok penjualan. Nah, mereka ini bersifat mengurang, jadi mereka di sebelah kiri. Jumlahnya beban angkut keluarnya 7 juta dan beban pokok penjualannya 45 juta. Beban pokok penjualannya 45 juta. Lalu ini itu hasil, lalu di sini itu laba bersih laba bersihnya itu berarti total beban dulu ya teman-teman. Total beban
dengan ini ditambah dengan ini. Nah, untuk laba bersihnya berarti total pendapatan dikurang total beban-beban selain 37.500. Lalu kita order saja. Dan ini diberi warna supaya ke highlight. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Itu laporan perubahan modal. Kita bold. Nah, di perubahan modal itu ada pertama modal awal 1 Maret 2023, lalu ditambah penambahan modal, lalu laba bersih, lalu setelah itu dikurang bersih, lalu dikurang jika ada price Tuan Andika. Lalu di sini modal akhir 31 Maret 2023. Nah, modal awal 1 Maret 2023 yaitu ambil saja di neraca saldo, yaitu ekuitas Tuan Andika yaitu 150 juta, ditambah penambahan modalnya tidak ada, laba bersihnya 37.500, lalu profit Tuan Andika juga tidak ada, berarti modal akhirnya ini semuanya sum. Lalu kita ubah dia menjadi rupiah. Sudah jadi teman-teman modal akhir dari laporan perubahan modal dari Tuan Andika. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu sebentar ya. Saya pakai yang kolom seperti ini. Nah, di laporan posisi keuangan itu di sebelah kirinya ada bagian aset. Kalau di bawahnya itu aset lancar. Nah, di aset lancar itu inilah dia teman-teman yang nomor akunnya itu 1. Jadi kita copy saja.
copy saja. Lalu setelah itu ini kita ambil dari neraca saldo ke bawah-bawahnya. Apa ya? Gak salah kayak gitu, capek aku. Jadi ini ambil dari sebelah saja. Piutang usaha, lalu sewa dibuka, persediaan barang, lalu perlengkapan toko. Nah, pilih Indonesia. Lalu di sebelah sini itu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas ini ada utang, utang usaha. Jadi di sini kita ambil yang ini, utang usaha. Utang usaha. Lalu di sini ada modal. Itu ekuitas Tuan Andi. Lalu utang usahanya yaitu utang usahanya 62 juta. Kita pilih dulu, ini rupiah. Juta. Lalu ekuitasnya kita ambil dari laporan perubahan modal karena kan modalnya sudah berubah. Lalu di sini total aset itu sama dengan sum ini semuanya. Lalu total di sini juga itu ini sum balance, total liabilitas dan ekuitas. Lalu kita border saja. Ini kita berikan warna agar ke highlight. Sudah jadi. Sekian video dari saya, terima kasih.